Selamat malam, sahabat tentara, teladan Nusantara. Dari pojok tentara ini kita akan berikan sebuah perbincangan kepada masyarakat, kepada sahabat tentara, yang mana di ruang pojok tentara ini saya kedatangan tamu dari jauh, yaitu Bapak Mardijon Tanjung. Beliau ini seorang penyandang cacat tunanetra, dan pada malam ini kami akan berbincang-bincang. Mudah-mudahan apa yang diperbincangkan ada manfaatnya untuk kita bersama. Saya sapa dulu Pak Mardijon Tanjung. Assalamualaikum Pak Mardijon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amrizal. Sehat ya? Alhamdulillah. Wah, Sehat. jauh sekali datang dari Medan ya? Ya. Kapan terbang dari Medan? Tadi pagi jam 6.45 Pak ya. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Sahabat tentara, ini beliau ini adalah teman saya dari tahun 90. 90 kita Jon ya. Iya. Sahabat saya di Medan tahun 90 sampai sekarang, jadi sekitar 33 tahun. 33 tahun ya. Iya. 33 tahun. Kami masih terus berkomunikasi, bersilaturahmi. Alhamdulillah ya. Kalau saya ke Medan, saya jumpain Pak John, panggilannya Pak John. Kalau beliau datang ke sini, ke Jakarta, dalam rangka dinas di di Munas ya. Munas ya, dalam rangka Munas di Pertuni ya. Iya, di DPP Pak. DPP Pertuni, Ya. Persatuan Tunanetra Indonesia. Ya. Kalau di Jakarta beliau pasti menghampiri rumah saya ini. Nah, ini kebetulan beliau juga ada kegiatan di Jakarta ini, mampir ke tempat saya. Kita gunakan untuk berbincang-bincang. Mana Pak John ya? Iya. Oke. Jadi beliau ini aslinya orang Padang, Sumatera Barat, dari kampung mana Pak John? Oh, tepatnya Pariaman Pak. Pariaman ya, Lubuk Luang ya. Tapi lama di Medan. Iya, memang di Medan ya. Dan juga stay-nya di Medan ya. Mencari makan di Medan ya. Jadi kita bincang-bincang, tapi karena kita sama-sama orang Minang ini Pak John. Iya. Tak elok juga kalau langsung berbincang. Nah, marah pula tua-tua itu kan nanti kan. Jadi. Kita buka lah dulu dengan pantun tuh kan. Ya jadi sampaikanlah. Tapi apa lah lupa-lupa juga. Iya. Bukan kudo sembarang kudo. Ayo. Aku kudo Minang tinggi lumpeknya. Iya. Tinggi lumpek itu, ya. Ala lamo kita ndak basobo. Ndak basuo. Iya. Sekali basuo boleh ambo bertanya-tanya. Iya kok kan eko. Iya. Ngeri memang. Memang harus begitu kita. Pepatah-pepatah pepatah Minang. Ya, enggak, sebelum kita masuk ke topik itu, Acok harus dahuluan. Jadi lebih sama kok. Lebih sama Jawa. Silakan. Danau meninjau, indah pemandangannya. Oh, indah pemandangannya ya. Tampe orang, Acok merape. Oh, berdatangan ya. Orang berdatangan tuh ya. Apapun pertanyaan abang, insya Allah akan nemu jawe. Gancak kan? Ya. Apapun pertanyaan abang, insya Allah akan nemu jawe. Iya. Adat istiadat kita itu. Iya. Itu artinya dari gaya-gaya itu nggak boleh dihilangkan. Iya, nggak bisa dihilangkan. Walaupun ala merantau jauh-jauh kan. Betul. Jadi gini John. Iya Pak. Aktivitas sehari-hari Pak John ini kan sebagai pengurus di Pertuni ya, yang didengar seperti itu. Kira-kira bisa dijelaskan apa itu Pertuni itu? Baik, tentang Pertuni adalah sebuah organisasi menyangkut organisasi kemasyarakatan Persatuan Tunanetra Indonesia. Jadi lembaga kemasyarakatan ya, Pertuni itu. Pertuni, ya. Jadi berangkatlah dari basic, istilahnya memang keinginan saya untuk
memberikan masukan-masukan kepada seluruh penyandang tunanetra. Kalau nggak dari kita, siapa lagi yang akan memberikan, apa namanya, Edukasi, edukasi kepada pemerintah. bukan Jadi kepada pemerintah, eee, kepada kepada penyandang cacat, anggota-anggota, iya iya. kepada penyandang cacat. Penyandang cacat yang ada di tunanetra yang ada di Jadi Kota Medan. boleh dibilang, eee, organisasi Pertuni ini sebagai penyambung tangan lah, perpanjangan tangan Iya iya, pemerintah pemerintah. kepada penyandang cacat itu ya? Iya, untuk Oh, mengkoordinir mengkoordinir, ya betul. mengkoordinir, Ya benar, Bang. penyandang cacat itu ya? Ya. Terus, eee, sebetulnya seberapa besar, seberapa luas organisasi Pertuni itu dari mulai tingkat pusat itu sampai ke daerah-daerah itu? Eee, alhamdulillah dari DPP sampai ke, apa namanya, provinsi. Provinsi itu Sampai ke pusat? disingkat ya dari pusat Ya DPP namanya, Pak, ya Dewan Pengurus Pusat mhm, Pertuni. Di daerah DPD, Dewan ya Persatuan, eee, Pertuni Daerah, Dewan Pengurus ya Pertuni Daerah. ya Kalau di PC, Dewan Pengurus Cabang ya Pertuni yang ada di kabupaten kota, di wilayah Sumatera Utara ya. sampai ke bawah, ya. Terus program kerjanya itu seperti apa yang mengalir dari pusat sampai ke daerah-daerah? Tentu kan kalian kan ada apa ya, ada kegiatan di daerah itu kan, semacam kegiatan sosial, apapun lah untuk beraktivitas sesama apa, komunitas penyandang cacat tunanetra ini ya. Iya, Ya maksudnya begini, tentu ada, program pemerintah yang diberikan, yang harus disampaikan kepada penyandang cacat ini, semacam mungkin ada bantuan-bantuan ataupun ada semacam bantuan administrasi, bantuan material, apapun, mungkin melibatkan organisasi ini ya, Pak Jon ya? ya artinya iya betul, Seperti mungkin BPJS apa iya coba? iya iya. Jadi kalau di bawah kepemimpinan saya selama 10 tahun, saya punya target, Bang. Saya punya target Ya, untuk yang saya capai, misalnya periode ini saya memberikan kepada anggota Pertuni ini yang tidak memiliki Adminduk, Bang. Artinya Meninduk ya, administrasi kependudukan. kependudukan ya? Ya, jadi kalau ini sudah kita kerjakan, kita lakukan, insya Allah dia menyambung dengan program pemerintah itu, Bang. Jadi Mmm, inilah, salah satu program saya di masa kepemimpinan saya 5 tahun pertama. Jadi saya memprioritaskan bagaimana kawan-kawan yang kadang-kadang ya nggak usahlah jauh, Bang, saya sendiri pun sudah lama di Kota Medan. mhm. Di masa kepemimpinan saya baru memiliki Adminduk tadi. Adminduk itu KTP bukan? Apa sabut? Iya, KK, KTP. KK, KTP, Nah, oh jadi artinya gitulah ya. administrasi kependudukan Ya, di zaman saya yang menjabat mhm, ketua Pertuni, makanya saya bisa dapat, apa mhm. itu, dapat perolehan, Adminduk tadi. Maka Oh, dari situlah saya, kok bisa saya memiliki Adminduk, kenapa teman-teman saya yang lain tidak bisa? Maka melalui perpanjangan tangan saya lah menghadap ke wali kota saat itu, mhm. saya minta untuk beraudiensi membicarakan tentang Adminduk yang Rekan sebanyak itu anggota itu tadi. rekan-rekan lainnya. Ya, rekan-rekan lain yang Tunggu, bukankah pemerintah daerah setempat, eee, harusnya menyentuh sampai, anggota Pertuni ini sampai ke tingkat manapun, sampai ke pelosok-pelosok? Apa harus bantuan dari organisasi atau pengurus-pengurus Pertuni? oh benar, Bang, Gitu? karena kepala lingkungan Ya banyak, nggak usah kita menjelekkan citra seseorang. ya ya Kadang ya. kepala lingkungan ini pun tidak Tidak heeh, tahu di tidak mana ada tunanetra iya, itu. jadi Oh gitu maka ya. kitalah Ya ya. hadir sistem jemput bola kita, Bang. Oke, gini, Ya, maksudnya begini mungkin sahabat, nanti tolong dikoreksi ya Pak iya, Jon ya. iya iya. Eee, Mungkin, penyandang cacat ini, tunanetra ini, di luar pemantauan kita, ya kita tidak tahu mereka sebetulnya ada di mana-mana. Tetapi yang gampang terpantau yang ikut dalam keorganisasian Iya, Pertuni ini, yang ikut betul? berkegiatan ya. Yang ikut kegiatan ini Iya ya? iya iya. Itu makanya dibentuk Pertuni ini untuk memanggil,
mereka-mereka yang ikut akan tergolong di sini ya, Iya, untuk tergolong. artinya mempromosikanlah Hmm, ke desa-desa. ya, untuk Ini ikut dalam ormas ini. kumpulannya Ini ya masuk ormas ini. ormas ini ya ormas. Ini termasuk ormas ya, Ya bukan kumpulan deh, ormas. ormas ya. Ya, Oke, persatuan dia. paten lah. Jadi bukan hanya orang yang sehat saja yang harus punya apa ya, andil untuk kemaslahatan orang banyak ya. Tapi penyandang cacat sendiri pun seperti Pak John ini, sahabat ya, betul-betul mereka apa, punya semangat, hati nurani untuk bisa membantu teman-temannya untuk apa, setara dengan kita untuk mendapatkan apa yang semestinya mereka dapatkan dari pemerintah seperti itu ya. Ya, Terutama masalah tadi Adminduk gitu ya, ya Admindo, dan mungkin yang lainnya mungkin ya, ya akte kelahiran dan sebagainya. Ya, bantuan-bantuan dari pemerintah kan begitu ya. ya. Paten kali lah. Ya, itulah Bang, Hmm, memang saya tertarik dengan adanya acara kita ini seperti podcast ini, hmm, bagaimana saya menceritakan secara luas Pertuni ini hmm. di bawah kepemimpinan sebelum ini kan berdiri Pertuni ini Bang mulai tahun di Tahun kota berapa mulainya berdiri tahun Pertuni? di Sumatera Utara tahun, 1977. 77 ya, berarti udah Ya, lama sekali Pak John ya? sudah ya. Jadi Hmm. dulu disebut namanya perwalian Bang, perwalian Perwalian. tunanetra. Ya. Di tahun, eee, di tahun 80 artinya seiring waktu berjalan maka diberikanlah oleh tentara, ini tentara juga nih Bang, ya Apa artinya ntar itu? artinya yang memberikan gedung kami ini, Hmm. mensupport kantor kami ini dari Maksudnya seorang prajurit ya? ya prajurit, ya, Pada waktu itu Pak EWP Tamunan. Pak Gubernur Sumatera Ya, Utara Gubernur ya? Sumatera Utara. Ya beliau, jenderal ya, Ya, jadi dia purnawirawan sangat ya, konsen terhadap, orang-orang tunanetra, Pertuni ini ya. Pertuni ya. Udah tua sekali ini organisasi Pertuni ini ya, Sudah. udah tua ya. Ya, Dan kalau saya lanjutkan ya pertanyaannya, ya. eee, keanggotaan Pertuni ini untuk seluruh Indonesia ada berapa sebetulnya? Dan berapa di Sumatera Utara tempat Pak John Kalau berdinas? di Sumatera Utara, Bang, secara apa, 800-an lah, Bang. Mmm, 800-an tunanetra. yang aktif ya? Ya, Ak belum lagi yang tidak terjangkau, artinya yang belum bergabung lah ya. Ya, yang tidak terpantau dia, Iya, yang tidak mungkin ada di terpantau. rumah-rumah Ya, yang orang tuanya mungkin tidak ah, mengizinkan dia iya masuk mungkin dalam ya, karena ya. mungkin Bang, ya sebut sajalah mungkin jadi alat ya, mungkin oleh orang tua, banyak kan Oh, tunanetra, ya ya ya, banyak bisa jadi ya. begitu. Artinya gini mungkin saya sederhanakan Pak John, Ya, dengan menyandang, cacat ini ada juga, kemungkinan ya sebagian orang-orang yang memanfaatkan itu ya, bukan memanfaatkan tapi artinya ya artinya ya memanfaatkanlah, iya, memanfaatkan untuk, mencari sesuatu iya. dengan kekurangan itu gitu ya. Boleh, Bisa bisa. jadi begitu ya? Bisa. Makanya dia tidak masuk dalam Pertuni tadi kan? Iya. Kalau yang lain-lain ada juga yang merasa minder orang tuanya, misalnya kan tunanetra ini apalagi saat ini Bang, banyak kali tunanetra yang baru-baru, Ya, artinya baru tunanetra dia. ya. Jadi Artinya dari pertamanya dia iya sehat, dia normal, normal. tapi tiba-tiba dia terkena Tunanetra ya kena cacat. glaukoma. Oh, nah itu yang dia tidak bergabung ya? Ya itulah alhamdulillah, mulailah satu ditengoknya kegiatan Pertuni ini banyak. Hmm, Jadi perlu saya sampaikan juga di podcast ini, hmm, Pertuni ini adalah kegiatannya ada keagamaan, pengajian di ya DPD. alhamdulillah ya. Nah, Wah, di DPD Pertuni luar itu biasa ini, ada ya, pengajian. aktifnya. Ya, maka ada yang, eee, tunanetranya itu yang tamat musabaqah, ada Bang, Oh, yang kegiatan lain olahraga, seni? ada olahraga, seni musik, ada. Jadi ada juga yang percatur, ada juga percatur putri, percatur putra juga ada, terus kemudian tenis meja juga ada. Bisa juga main tenis meja, nggak Dia ngelihat? main di bawah artinya, kalau orang yang normal main atas, kita main
bawa meja gini. Oh, adalah apanya ya? Ada mejanya. Ada instrumennya adalah ya? Iya, iya. Mantap. Jadi itulah terkait Ya. dengan organisasi. Oh ya sedikit apa berubah dari perwalian tadi itu Hmm. 1985. Ya. Ba ma ma Mundur ber lagi, maju lagi ke Ya ke berubah menjadi Pertuni jadi namanya, Pak, per Bang. Pertuni? Pertuni, Ya. Persatuan Tunanetra Indonesia Jadi tadi. dari perwalian Ya, masuk ke Pertuni ya? ya 1985. Kalau penyandang cacat lainnya apa namanya? Tetap persatuan juga gitu? Enggak, ada perkumpulan. Kalau PPDI Perkumpulan Disabilitas, eee, Indonesia. Artinya ada di situ daksa, ada Daksa ya? ada tunarungu, Oh, tapi dia bukan persatuan ya? bukan, Apa bedanya perkumpulan. persatuan dengan Kalau perkumpulan? perkumpulan itu Ya. adalah Orsos, dia di bawah naungan Departemen Sosial. Oh, saya baru tahu juga ini. Tapi Ya, kalau persatuan? persatuan dia di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ya, artinya Oke. Kemenkumham itulah yang menerbitkan, apanya itu, surat, Kemenkumhamnya itu kalau kita Iya, iya, mengajukan kepengurusannya lah ya? APBD iya, mengajukan APBD ada dari Iya, iya. Kemenkumham itu. Terus untuk, Pertuni ini, musyawarah nasional ya, itu berapa tahun sekali? 5. 5 tahun ya? Dia Nanti ini Pertuni yang mau dilaksanakan akan yang tahun di berapa? 2024 nanti, Bang. Oh, jadi sejalan dengan Pilpres ya? Iya, Pilpres. Yang kemarin sebelum ini berarti 2019 ya? 2019 ya, Oh, yang Abang waktu itu di Papua yang saya telepon tuh. iya, 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 iya. Ya Ya. sahabat, jadi ini Pak John ini setiap 5 tahun dia aktif datang ke Jakarta untuk ikut Munas. Dan biasanya Munas itu dibuka langsung oleh Bapak Presiden ya? Iya, iya, Presiden. Bapak Presiden ya. Itu sebegitulah, perhatian pemerintah kepada penyandang cacat tunanetra ini. Eee, untuk Sumatera Utara, Pertuni Sumatera Utara, DPD ya, Ya, kira-kira apa saja prestasinya Pak John? pernah juara MTQ, eee, di tingkat apa namanya, Nasional? enggak, provinsi, nasional juara 3, Ya, nasional ya. juara 3 ya. Tahun berapa itu? Di tahun 2000. Antar tunanetra ya? Iya, antar tunanetra se-Indonesia lah. Untuk olahraga? Waktu itu di Ambon. Ya. Untuk olahraga? Tentang olahraga kita dari Pertuni, pernah dapat juara 1, catur putra-putri. Gitu ya. Ya. Jadi apa ya, ada juga ternyata aktivitas, komunitas tunanetra ini antar daerah, antar provinsi, mungkin Iya, gitu ya Pak John sampai ya? ke nasional ya. Sampai ke nasional ya. Mhm. Bahkan ada juga kejuaraan dunia mungkin ya? Iya, yang ASEAN ASEAN, itu paduan oh. suara. Dari kita di Pertuni Sumatera Utara Iya itu ada, ada. yang masuk sampai ke tingkat Iya, iya, internasional? ASEAN, iya, di 2021, Pak, Ada ya? Bang. Oh, luar biasa. Teladan Nusantara. Sahabat, sisi lain dari Pak John ini, itu tadi, sisi Pak John di aktivitas dia di luar rumah ya. Aktif di ormas dan terus memperhatikan kawan-kawannya. Memang cocok beliau ini dipertahankan menjadi ketua Pertuni 2 periode ya Pak John ya? Kemarin ya di Medan. Di Medan dan sekarang Sekarang saya membantu, menjadi sekretaris ya? ketua saya sekarang Pak Saiful Bakti Daulay, Saiful Sarjana Bakti ya? Hukum, itu adalah ketua DPD 2021-2026. Oke. Sisi lain dari itu nanti kita akan bincang-bincang terutama kehidupan keluarga Pak John ini ya. Jadi sahabat, walaupun beliau ini menyandang cacat tapi dia juga gigih dalam memperjuangkan kehidupan keluarganya. Dan kalau nggak salah anaknya Pak John ini pun sudah sarjana ya Iya, Pak iya, John? sarjana. Sarjana apa Pak John? Sarjana Ekonomi Manajemen, artinya SM Luar disingkat. biasa ya. Ya. Ya, nah, selain dari kegiatan di ormas itu, untuk menopang ekonomi keluarga kerja apa, seperti apa gitu? Jadi sedikit, saya sampaikan Ya. profil saya, diri saya. Ya.
Alhamdulillah itulah mungkin keistimewaan diberikan Allah kepada saya, di sela-sela saya bisa memikirkan kepentingan orang banyak, Di luar rumah, ya. di luar rumah, saya juga alhamdulillah bisa menghidupkan keluarga saya sendiri. Memang terkadang kala memang suatu ini juga ya, suatu kalau orang apa bilang beban yang cukup berat, apalagi dengan dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA, itu kalau SD negeri, ini perjalanan ya, Hmm. SD negeri, SMP swasta, SMK negeri, baru kuliah juga swasta. Anak-anak ya, Iya, anak. Pak John yang ini ya, Eh, topang ya semua. artinya yang sebatang karan lah tinggal, karena yang besar udah dipanggil Allah di Oh, 2017. udah Itu meninggal pun ya. selesai juga, Sarjana ya. enggak, SMK tapi perhotelan, Oh. jurusan perhotelan dia. Pekerjaan Pak John untuk Eh, menopang itu bagaimana? Menopang saya ekonomi itu? memijit, makanya jam berapa pun ada pasien saya pijit. Oh, jadi Pak John ini punya kemampuan apa, massage lah ya? Iya, meses ya, Ya pijit pijit-memijit. lah ya. Iya, iya. Ya kalau di militer namanya itu fisioterapi lah kira-kira begitu. Fisioterapi Bahasa ya. kerennya fisioterapi itu. Mungkin lah ya, ya. Nah, Jadi pijit itulah yang menopang, kehidupan ya? iya, iya. Jadi satu hari itu ada aja yang mijit, Iya, dipanggil atau datang orang? kadang ada, kadang nggak ada. Namanya apalah Bang, ya istilahnya kita kan mengharap belas ini juga istilahnya melalui pijit ini kan Ya, kadang-kadang kan, orang yang dipijit ini kan bukan kita aja yang tukang pijit, banyak. ya, Karena ya, rezeki ya, itu kan udah ya. diatur Allah juga. Tapi itulah, rahasia Allah. Allah kita Iya, nggak iya. tahu ya. Walaupun dengan memijit itu, tapi Pak John bisa menopang kehidupan keluarga sampai anaknya bisa sarjana ya. Iya, bisa. Iya. Nah, itu ya luar biasa ini sahabat. Itulah kita artinya ini sebuah keteladanan yang kecil ya. Artinya kita yang orang-orang yang sehat jangan artinya berputus asa dengan keadaan. Sedangkan beliau-beliau ini yang menyandang cacat, dia tetap gigih. Dan sampai sekarang uh, beliau masih eksis di luar rumah untuk berkarya di ormas ya. Iya, Dan anaknya sudah selesai, putranya sudah selesai bulan lalu ya, 2 bulan lalu. bulan 9 yang lalu. 2009 sarjana manajemen ya Iya, di Universitas di Medan ya, Prima, di Prima ya. Prima Indonesia ya. Luar biasa. Ini kayaknya kita nanti masuk ke bincang-bincang berikutnya. Kita perlu kayaknya ngopi dulu nih Pak Jon ini. Boleh, Ya boleh. udah cukup lama juga nih kelihatannya agak kering kerongkongan. Iya betul, 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 betul. Iya, Ini iya, ada Mbak. saya siapkan roti Pak Jon. Ada roti, ada Oh, apa? Kopi. Coba iya, iya. minum dulu kopinya. Ini kopi ini, Nunggu dulu kopi. ini mantap juga nih ya. Biar agak lancar sedikit cakap ya kan. Iya, iya, iya. Kalau orang Medan bilang biar lancar cakapnya kan. Kopi komandan pilot. Yo, Iya, 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 iya. ini Berarti rotinya. kan, Ini roti. eh, Nah, ini ini roti nih ya, roti. rombongan tunanetra Indonesia. Oh, apa pula itu? Inilah, ya ini ada sejarahnya nih Bang, Roti itu rombongan. tunanetra Indonesia. Jadi ya, sahabat kita lihat. Jadi walaupun beliau ini apa ya, kalau kita bilang penyandang cacat, tapi PD-nya tinggi. Iya, Jadi iya. kita kadang-kadang pun bisa diapa sama dia, bisa diguyon sama beliau nih. Iya. Pak Jon ya, sahabat, kegiatannya padat kebetulan satu hari ini beliau di Pertuni. Sempat datang ke sini malam, besok udah pulang lagi Pak Jon ya. Iya. Langsung ke apa? Kantor daerah lah ya. Yang punya kantor daerah DPD namanya di Iya, provinsi iya. itu selain Medan, Sumatera Utara ada di mana lagi? Mungkin di Jakarta, apa di Surabaya atau Makassar, di mana? Kalau DPD-nya banyak, ya 33 provinsi. Semua punya? Iya. Wih. Jadi Makanya saya bilang, seperti apa? Gubernur lah dia iya, itu. makanya saya bilang, Ya. tunanetra itu banyak, Pertuni tadi itu. Hmm. Jadi artinya kita kan memang tidak bisa berafiliasi dengan politik. Tapi biasanya kan dari pusat, dari apa ini kan memberikanlah cara-cara berpolitik kan gitu. Cuma kan ormas itu kan nggak boleh berpolitik ya. Ya.
Nah itu. Ya. Jadi tunanetra itu selalu semua ikutlah mengisi bagian daripada kegiatan secara nasional maupun Ya, perpolitikan, ya, insya Allah kita selalu hadir. ya, Pilkada terlebih-lebih kita ya, hadir. Jadi ya, bagaimana insan yang bermanfaat bagi ya. orang banyak, inilah kita. Wah, insan yang Ya, bermanfaat bagi orang banyak. iya, gitu deh Pak. Ya, sekecil apapun kita pasti masih ada manfaat bagi orang lain. Iya, Ya, iya, paling begitu ya Pak Jon. iya, 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 itu. Luar biasa Pak Jon. Jadi ini kan Pak Jon di Medan terus ini domisilinya. Iya. Udah nggak pulang-pulang lagi di kampung nih, nggak ingat kampung. Oh, aduh juga, istilahnya 5 tahun sekali. Montong sekali ya. Aduh, ya Pulang. namanya kita itu orang Minang. Ya, jadi istilahnya nggak mungkin lah kampung halaman nggak dipijak. Apalagi generasi saat ini anak-anak kita ini harus kita kenalkan juga Hmm. daerah kita ini, daerah Minang ini. Nanti apa di akhir acara kita ini bincang-bincang ini mungkin aduh sepatah dua kata, segantang dua gantang lah kalau anak Ah, Melayu bilang, mungkin bisa disampaikan ke rekan-rekan tunanetra lainnya di ya, Indonesia ini dan mungkin kepada anak-anak muda, generasi muda yang sehat ya, untuk Pak Jon kasih motivasi bagaimana ya dari ruang kecil ini bisa memberi satu teladan. Tapi nantilah kita setelah kita break dulu, ngopi dulu, wah, makan dulu roti yang kenyang sedikit iya, biar iya. berenergi, baru bercakap. Atau mungkin dimainkan musik dulu. Ini kebetulan nih ruang ini ruang musik nih Pak Jon. Iya ya, Ya, ini banyak alat-alat musik ini. ya Kita itulah. lagu karena udah lama nggak pulang kampung. Ini mau main pakai gitar besar atau gitar kecil Pak Jon? Ya terserah aja mana yang cocok. Ini pakai gitar kecil aja ya. Ya, Gitar kecil. Kita lagu sama-sama ya, Taraga Jo Kampuang kok. iya, iya, Awak iya, lama juga ndak ke Kampuang kok. iya, 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 iya. Lagunya apa? Kampuang Kampung Jawa di Mato. masih masih apa? Ingat nggak tuh Ya, lagunya itu? ya kalau kurang-kurang Hmm. takana, di Ah, kanan beko. ya, pokoknya kalau sedapatnya Ah, inilah iya, menyanyi iya, lah ya. iya, Karena sedapatnya aja. ala lama di kampung orang kok. Iya, 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 sama-sama. Hmm. Coba mainkan dulu ya. Kampung nan jauh di Matu, Gunung Sansai bakuli, kawan-kawan dengan alamu, sangke den basul yang sudah panduduk nyonan ero nan suko bagotoroyo Takana raso maiba den kapulang den takana jo kampung. Takana jo kampung. Indo ayah adik sadonyo Raso imbau imbau den kaulang den takana jo kampung. wah paten Pak Jon ya salam dulu Iya, kita iya, iya, iya. Pak Jon Ya. sebelum kita akhiri bincang-bincang ini karena ini kan kita di pojok teladan Nusantara ya Nusantara. tentara Tentara ya. mungkin adalah sepatah dua kata atau kalau orang Melayu bilang itu segantang dua gantang lah kira-kira begitu kan. Ya, ya. Mungkin perlulah disampaikan siapa tahu ada keteladanan dari sini kepada rekan-rekan saudara-saudara sesama penyandang disabilitas ya. Ya, ya. Dan terutama kepada generasi muda, anak-anak muda yang bukan penyandang cacat, mereka orang sehat-sehat. Mungkin ada motivasi yang bisa diberikan. Artinya kita saja yang penyandang cacat masih semangat untuk berbuat manfaat sekecil apapun kepada masyarakat dan bangsa negara ini. Apalagi generasi muda yang sehat-sehat. Ya, silakan Pak Jon. Baik, saya berpesan kepada seluruh penyandang disabilitas tetap semangat berjuang,
Tetap semangat ya. Tetap semangat, harus berjuang Ya. dan mempatkan Kemampuan kemampuan artinya kemampuan diri diri untuk bisa un berguna. untuk bisa berguna bagi nusa dan bangsa, terutama masyarakat sekitar kita. Artinya sekecil apapun kita masih ada manfaat lah untuk Iya, lingkungan gitu ya. termasuk di lingkungan kita, ya benar. Ya, kepada anak mudanya Kepada anak muda ya saya yang berpesan sehat, yang sehat-sehat, ya, karena anak-anak anugerah, muda ya. adalah generasi bangsa yang saat ini diberikan Allah nikmat kesehatan, Sehat, ya. baik rohani dan jasmani. Gunakanlah berkarya, artinya bangunlah, kejar cita-citanya. kejarlah cita-citamu setinggi langit dan sebagaimana untuk nusa dan bangsa, terutama negara ini. Itulah pesan Bapak. Semangat lah gitu ya. Ya semangatlah. Artinya jangan sampai kalah semangat dengan penyandang cacat Ya gitu ya. jangan Begitu kalah maksudnya semangat para dengan sahabat. Bapak yang seorang penyandang disabilitas. Ya, seorang penyandang disabilitas saja masih semangat, apalagi Apalagi anak muda yang anak sehat. muda yang sehat ya. Ya, jangan rusak dirinya, begitu maksudnya ya. Ya, itu harapan saya, Paten Pak. kali. Baik, sahabat tentara, Teladan Nusantara, perbincangan di pojok kecil ini berakhir dan mudah-mudahan ada manfaat bagi kita dan ada keteladanan yang dari cerita tadi dari Pak John Tanjung, Mardi John Tanjung, ada sebuah keteladanan bagaimana beliau berjuang untuk keluarganya, berjuang juga untuk di luar keluarganya, bagi masyarakat, terutama bagi komunitas tunanetra seperti itu. Beliau akan kembali besok, John ya? Ya, besok. Besok pagi jam 6 ke Medan. Semoga sampai di tujuan saya sehat. Selamat Pak John ya. Amin ya Allah. Insya Allah. Minggu depan topik kita di pojok ini adalah tentang generasi emas berkarya atau disingkat menjadi Gemar. Gemar ini digagas oleh Bapak Denny Widya CBC, dan di sini buku ini pun menceritakan tentang 15 anak muda yang sangat luar biasa. Mereka berkarya demi kemaslahatan masyarakat luas, bahkan bangsa dan negara. Ada yang bergerak di bidang olahraga, di bidang seni, dan yang sangat menarik di bidang sosial. Bagaimana seorang anak muda bisa mengkoordinir para pemulung untuk berkarya. Itulah yang akan kita angkat topik minggu depan. Selamat berjumpa di minggu depan. Tentara, Teladan Nusantara. Teladan Nusantara.